Halo, apa kabarnya Brody? Semoga baik-baik saja. Saya Bray Conan kembali lagi dengan cerita rangkuman terbaru di channel Abnormal Movie. Kali ini saya akan kembali menceritakan film horor. Meski saya tidak suka dengan soundnya, tapi apa boleh buat, karena kalian sangat menyukainya. Padahal kan film ini suka tiba-tiba ya. Film horor yang saya akan rangkum ini adalah The Possession of Hannah Grace, yang dirilis tahun 2018. Film ini disutradarai oleh Diederik Van Rooyen, bercerita tentang pengusiran roh jahat yang gagal, sehingga berimbas pada kehidupan orang lain, yaitu seorang penjaga kamar mayat yang baru saja bertugas. Ia langsung kena serangkaian teror yang sangat cukup menegangkan. Padahal ia tidak memiliki masalah, namun kena pula sialnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan posisi yang pas, buat suasana senyaman mungkin, dan selamat menyaksikan. Di awal kita diperlihatkan dengan gadis yang terikat, dan tentunya ini bukanlah aksi BDSM, melainkan sebuah ritual khusus untuk mengeluarkan jin ifrit atau roh jahat dari tubuh seorang gadis. Tetapi karena roh jahat ini sangat kuat, akhirnya justru sang dukunlah yang meninggal. Sang ayah yang berada di sana dengan berat terpaksa harus membunuh anak gadisnya tersebut dengan cara membekamnya menggunakan bantal yang berdahdir. Akhirnya gadis tersebut menghembuskan napas terakhirnya, dan gadis tersebut bernama Hannah Grace. Kemudian film ini berlanjut pada seseorang perempuan bernama Megan Reed. Ia merupakan mantan petugas kepolisian yang punya masalah berat dalam kehidupan sehari-harinya. Ia harus berhadapan dengan depresinya karena rekan sesama polisinya ditembak mati pada sebuah insiden di depan matanya. Megan yang merasa bersalah tentang hal tersebut menjadi pribadi yang suka menyendiri dan bahkan ikut dalam sebuah sesi rehabilitasi, tapi itu semua tidak berhasil untuk menyembuhkannya. Megan yang kini menjadi seorang pengangguran akhirnya ditawari pekerjaan oleh sahabatnya yang bernama Lucy untuk menjadi seorang petugas kamar mayat. Megan pun menerima pekerjaan tersebut karena dia sedang butuh uang untuk membeli keperluan pribadinya, seperti make up, legging, dan celana dalam. Dr. Louis mengatakan bahwa sudah ada 3 orang dalam 1 bulan ini yang keluar dan tidak sanggup dengan pekerjaan tersebut. Selain karena posisi yang ditawarkan adalah untuk shift malam, profesi ini juga dituntut untuk tahan terhadap aroma-aroma tidak sedap dari mayat. Katanya imajinasi mereka juga menggila dan sering mendengar hal-hal ganjil tengah malam karena mental mereka yang tidak kuat, dan oleh sebab itu banyak yang tidak tahan dengan pekerjaan ini. Dr. Louis yang sudah lama bekerja di sana pun papayitan terlebih dahulu dengan pekerjaan tersebut. Namun dengan percaya dirinya, Megan meyakini kalau orang yang memang sudah ditakdirkan mati, ya mati saja. Dr. Louis pun menjawab dengan bagus. Dr. Louis kemudian menjelaskan beberapa hal lain terkait prosedur dari pekerjaan tersebut, termasuk dari canggihnya lampu lorong ke kamar mayat yang memiliki sensor yang dimana saat seseorang melewatinya maka lampunya akan menyala otomatis. Nah, abet dijieun gitu sih, beuki sieun ajik. Kebayang pan teknologi ciga kitu diterapkan di RSUD di Lembur, ajik unggal aya nu liwat hurung. Lanjut lagi. Kemudian ia juga menjelaskan di mana saat nanti ada yang mengirim mayat, dirinya harus melakukan beberapa hal sebelum memasukkannya. Di antaranya itu adalah mengambil foto mayat secara detail, nepi kaliang-liangna harus kapoto, dan terakhir ia juga harus melakukan scan sidik jari mayat tersebut. Dengan kesungguhan hati dan kepercayaan diri yang kuat, Megan berjanji tidak akan mengecewakan si dokter. Saat hari di mana Megan akan bekerja sebagai penjaga kamar mayat, pada paginya ia menyempatkan diri untuk berolahraga agar badannya sehat dan jiwanya kuat dalam menghadapi semua hal yang akan terjadi di depan nanti. Dan kita diperlihatkan dengan seorang security
Panggil saja Mamat. Beliau ini merupakan salah satu ketua security di rumah sakit tersebut. Dan ini adalah Deb, seorang security juga, dan dia yang sepertinya tidak pernah melihat perempuan bertugas di kamar mayat pun nampak cunihin kepada Megan. Akhirnya Megan mulai bekerja. Di sini kita sebagai penonton akan dibawa seolah merasakan suasana tersebut. Malam yang dingin, di mana pemuda biasa gapleh, sementara ini sepi tanpa hiburan. Dan tibalah sebuah mayat di tempat pengiriman. Megan pun mengambil mayat tersebut dan membawanya ke ruangan. Dia mulai men-scan jari mayat tersebut, kemudian dia memasukkannya ke lemari mayat. Dan tiba-tiba... Ajik si Galing. Megan pun yang kesal dan menyuruh si Deb untuk pergi. Tengah malam pun tiba. Terlihat Megan menghabiskan waktunya dengan bermain karet yang digulung-gulung menjadi bola. Tiba-tiba alarm berbunyi dan itu adalah tanda bahwa ada pengiriman. Megan pun keluar, namun saat Megan periksa, ternyata tidak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba ada seorang pria paruh baya berdiri di sana. Pria tersebut memaksa Megan untuk membiarkannya masuk ke dalam. Tapi Megan yang taat dan menjunjung tinggi etos kerja pun menolaknya. Megan pun kembali ke dalam. Ia lalu menelepon satpam untuk memberitahukan hal tersebut. Namun katanya hal tersebut sering terjadi. Saat bersamaan ia melihat di CCTV ada pengiriman mayat. Saat itu petugas pengiriman yang hanya sendiri meminta Megan untuk membantu mengangkat mayat dari mobil. Bukannya tidak mematuhi aturan, tapi Megan yang merasa kasihan kepada si mayat jika terlalu lama dibiarkan, ia pun mau tidak mau membantunya. Di sini kita juga melihat lift menutup sendiri. Saat membawa mayat itu, si mas-mas pengirim bilang jika mayat ini keadaannya sangat buruk sekali. Bahkan saat ditemukan, mayat ini sedang tergeletak di sebuah lembah dan tengah digorok oleh pelaku pembunuhannya. Dan mayat ini adalah Hannah Grace. Tanpa lama-lama karena tidak ada kopi, mas-mas pengiriman pun pamit untuk pulang. Dan disinilah kehororan akan dimulai. Saya beritahu dulu, jika Anda nonton sendirian, mungkin bisa bawa guling terlebih dahulu agar saat ada jump scare nanti Anda bisa berlindung dan memeluknya. Lanjut, Megan pun mulai dengan melakukan prosedur pertamanya, yaitu pemotretan. Tapi entah kenapa mesinnya tiba-tiba error. Megan lalu coba mengoprek mesinnya, tapi yang terjadi Megan malah kesetrum dan tentunya itu aneh sekali. Megan memutuskan untuk langsung scan jari, tapi komputernya juga ternyata mati. Karena jengkel, Megan pun memutuskan untuk langsung memasukkan mayatnya ke dalam lemari. Namun tiba-tiba, ruangan tersebut seolah terjadi gempa padahal tidak ada, gelas suntikan dan benda-benda kecil lainnya pada jatuh. Saat Megan akan merapihkannya, tidak sengaja pecahan kaca melukai tangan Megan. Dia kemudian memasukkan mayat Hannah ke dalam lemari, lalu mengobati tangannya. Keanehan kembali terjadi. Lemari mayat Hannah terbuka sendiri. Megan pun memeriksa dan memasukkan kembali mayat si Hannah. Dan alhamdulillahnya, sampai saat ini tidak ada hal buruk yang terjadi padanya. Megan yang penasaran dengan biodata Hannah pun mencarinya di Google lewat situs kepolisian setempat. Dan akhirnya ia menemukannya. Dan yang mengejutkan lagi, di data laporan tercatat bahwa matanya berwarna coklat. Tapi saat ia lihat, ternyata berwarna biru. Megan lalu melihat ada sesuatu yang aneh di tubuh Hannah saat Megan membuka plastiknya. Ternyata itu hanya halusinasinya saja. Megan kemudian memasukkan mayat Hannah lalu pergi ke ruangannya. Karena hawa yang sangat panas, Megan pun melepaskan jas labnya. Saat sedang melamun itulah tiba-tiba terdengar suara.
Dave, you promised. Megan langsung memeriksa ruangan mayat dan betapa kagetnya dia saat melihat kotak lemari terbuka dan mayat Hana sudah lenyap. Megan yang panik perlahan berjalan mundur karena ia kini mulai merasakan sesuatu keanehan terjadi dan tiba-tiba Megan pun mulai mengikutinya dan pria paruh baya yang tadi langsung memojokkan Megan. Dia mengatakan, "Jika kau bergerak, kugorok selangkanganmu." Karena Megan yang seorang mantan polisi dan tentunya memiliki keahlian bela diri meski sedikit, dia pun melakukan perlawanan dan di situ terjadi adu glajer antara keduanya. Saat Megan terhuyung, pria tersebut tiba-tiba menghilang. Megan lalu mengambil pisaunya dan langsung berlari ke ruangannya untuk menelepon si satpam yang kadon silaturahmi jeung si Abah Zeus anjing teh. Saat Megan kembali, mayat Hana sudah menghilang. Megan lalu mencarinya ke ruang kremasi dan ternyata disitulah pria tersebut bersama mayat Hana. Singkat cerita, security datang dan menangkap pria tersebut. Sebelum dibawa, pria tersebut sempat mengatakan kepada Megan untuk segera secepatnya menghancurkan jasad Hana. Pria tersebut pun dibawa ke kantor polisi dan Megan kembali ke pekerjaannya. Tentu suasana kali ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Megan pun memasukkan mayat Hana dengan perasaan yang tegang. Untuk menenangkan diri, Megan diajak oleh temannya Lisa untuk makan di luar sebentar. Sementara itu, tugas Hana pun kini digantikan dahulu oleh Deb yang senantiasa. Namun pastinya kita bisa menebak apa selanjutnya yang akan terjadi pada si Galing ini. Yap, betul sekali. Si Galing ini kena teror. Berawal dari dirinya yang bosan karena tidak bisa udut di sana, ia melakukan sebuah aktivitas yang tidak bermanfaat sama sekali dengan bermain-main di depan lorong dan tiba-tiba kemudian dia yang mendengar sesuatu di ruang jenazah karena penasaran dia pun masuk. Suara tersebut ternyata berasal dari kotak mayat Hana. Nanaonan si Ate Galing. Padahal udah diam duduk manis, YouTubean. Malah macem-macem. Saat dibuka, kepala Deb ditarik masuk ke dalam. Deb yang menahan sekuat tenaga kemudian dihempaskannya. Dia lalu melayang, keadaan di sekitar pun menjadi kacau balau dan akhirnya Deb pun modar kan? Megan yang sudah kembali dan tak tahu apa yang terjadi, melihat keadaan di sana sudah berantakan, lalu dia membereskannya. Kemudian Megan pergi ke kamar mandi karena pengen habis makan nasi goreng level 5 bersama temannya tadi. Saat sedang enak-enaknya ngahejeun, Megan seperti mendengar sesuatu di luar. Kemudian terdengar suara pengering tangan yang ngahiung. Tiba-tiba saja bola karet miliknya menggelinding masuk ke dalam toiletnya. Megan yang penasaran lalu mengintip dari bawah, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun kemudian Megan yang merasa ada yang salah dengan mayat Hana lalu mencari informasi lagi dari Google. Dia pun menemukan fakta bahwa Hana diklaim telah dirasuki oleh roh jahat. Asli si Google bisa ngakses nu kieu anjir. Megan pun kembali memeriksa mayat Hana. Dia menemukan hal yang sangat mengejutkan, di mana bekas sayatan di pinggul Hana ternyata kini sudah menghilang. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Pak Mamat yang sedang memanggil-manggil Deb di HT, tapi tidak ada jawaban. Kembali ke Megan, karena penasaran, Megan pun memeriksa rekaman CCTV untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Dan terkejutnya dia saat melihat ada bayangan hitam di rekaman tersebut.
Megan lalu memperlihatkan rekaman tersebut kepada Lisa dan menjelaskan tentang kejadian-kejadian aneh yang dialaminya. Namun temannya tersebut tidak mengindahkan penjelasan dari Megan. Si Lisa pun akhirnya pergi meninggalkan Megan karena sebel udah makan, pastinya ora udud enak, dia pun rokokan dulu. Dan saat berjalan di tangga, si Lisa ini pun mendengar sesuatu di atas. Dia pergi memeriksanya dan alangkah kagetnya saat dia melihat mayat Deb. Kemudian, karena ketakutan, si Lisa ini pun lari ke atas gedung. Di sana dia mengalami hal serupa seperti si Deb, dibuat melayang dan seluruh tubuhnya dibuat patah. Kemudian, innalillahi. Dari sini sudah bisa tertebak bagaimana orang-orang di sekitar Megan pasti dibantai habis. Seperti si mas pengiriman ini yang datang untuk mengantarkan mayat baru. Megan pun menjelaskan tentang luka yang menghilang di mayat Hana, namun si mas ini tidak percaya sama sekali. Si mas pun lalu kembali ke mobilnya. Megan kemudian menelepon mantan kekasihnya yang bernama Andrew untuk memberitahukan perihal apa yang sudah terjadi di rumah sakit. Tanpa disadarinya, terlihat mayat Hana merangkak di belakang Megan. Di sisi lain, saat si emas sedang beranjak pergi, tiba-tiba mobilnya seperti melindas sesuatu. Dia pun turun dan memeriksanya. Lampu di sekitar pun tiba-tiba mati hidup, seperti lampu diskotik. Kemudian si mas mulai menyenter daerah sekitar dan terlihat Hana sedang merangkak. Dan akhirnya si mas pun Megan yang kini kembali memeriksa rekaman CCTV melihat mayat Hana yang merangkak masuk ke dalam lift yang menuju ke tempat pengiriman. Mengetahui si mas sedang dalam bahaya, Megan pun langsung turun dan memeriksanya. Akhirnya dia melihat si emas yang sudah dalam keadaan tak bernyawa. Kemudian mantan kekasih Megan menelepon untuk memberitahu bahwa pria paruh-baya yang ditangkap tadi ternyata kabur dan membunuh 2 perwira polisi. Tapi tiba-tiba pria tersebut sudah ada di depan sana, langsung menodong pistol ke arahnya. Di situ pria tersebut menjelaskan semuanya bahwa dirinya adalah ayah dari Hana dan Hana sendiri sudah dirasuki oleh roh jahat. Agar tidak memakan korban lagi, dia mengajak Megan untuk membantunya membakar mayat Hana. Setelah apa yang sudah terjadi dan dialami, Megan akhirnya percaya dengan ayahnya Hana tersebut dan memutuskan untuk membantu agar bisa membakar mayat Hana. Namun saat akan membakarnya, tiba-tiba Hana bangun dan menyerang Megan, seolah ingin merasuki tubuh Megan. Sang ayah berhasil mencegahnya sampai-sampai dirinya tewas karena terbakar. Megan pun berhasil kabur, namun Hana mengejarnya. Megan pun akhirnya tertangkap juga dan langsung dibuat tak sadarkan diri oleh Hana. Andrew yang saat itu datang ke lokasi mencari di mana Megan berada. Di sisi lain, Megan pun akhirnya bangun dan seketika kaget karena sudah berada dalam lemari mayat. Di sana dia melihat mayat teman-temannya yang sudah terbujur kaku tak bernyawa. Mantan kekasih Megan pun akhirnya bertemu dengan Pak Mamat yang saat itu kebetulan sedang mencari Deb. Di saat bersamaan, Megan pun akhirnya bisa keluar dari lemari mayat tersebut. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan sosok Hana yang sudah menempel di dinding seperti tokek namun tak bersuara. Mereka pun langsung berlari kabur dari sana. Namun nahas, Pak Mamat yang salah jalan akhirnya mati duluan.
Andrew langsung menodongkan pistol ke arah Hana, namun belum sempat menembak, dirinya sudah terkena jurus ampuh Hana, sehingga dia tidak bisa bergerak dan akhirnya melayang di udara. Megan lalu mengambil pistolnya, lalu menembakkannya beberapa kali, hingga akhirnya Hana berhasil dilumpuhkan. Anjir, aneh. Andrew pun berhasil diselamatkan. Megan kemudian menyuruhnya untuk pergi duluan dari sana. Sementara itu, Megan langsung menyeret mayat Hana dan berniat membakarnya. Saat akan dibakar, Hana tiba-tiba bangun dan menarik Megan, tapi pada akhirnya Hana berhasil dikalahkan. Setelah semua selesai, akhirnya si pahlawan telat datang pun tiba di lokasi, dan akhirnya Megan pun selamat. Di akhir cerita, Megan terlihat berolahraga seperti biasanya. Tapi Megan nampak berbeda dengan sebelumnya. Dia mengatakan, "Aku tahu jalan masih panjang, tapi aku merasa kuat seperti hari tak akan ada yang bisa menghentikanku." Dan film pun tamat. Sebetulnya saya sendiri memiliki pertanyaan pada film ini. Sebenarnya apa alasan si Hana ini bisa kerasukan jin Ifrit tersebut? Karena pada dasarnya seperti film-film lain, tentu ada pemicu yang mengawali semuanya, seperti main jelangkung atau main petasan di kuburan yang dapat mengundang si arwah tersebut. Seperti apa yang dibangun oleh teori kausalitas, yaitu akibat terjadi tentunya karena ada sebab. Pada film ini saya tidak melihat hal itu, karena ujug-ujug si arwah ngagang-gayongan. Padahal semua pegawai rumah sakit termasuk Megan sendiri tidak memiliki masalah secara langsung dengan si jin Ifrit ini. Dan entah kenapa ketika saya melihat Hana ini bukannya takut, malah ingin tertawa. Tapi saya mencoba untuk menahannya ketika menceritakan tadi. Pasalnya entah kenapa saya tiba-tiba teringat tokoh Suyu Asui di anime Boku no Hero Academia. Kalau kalian tidak tahu ini nih orang. Gak perlu dijelasin juga kan kenapa saya bisa langsung teringat dirinya. Terlepas dari hal itu, film ini tentunya sudah memenuhi fungsinya sebagai penghibur. Adapun pesan yang bisa disampaikan dalam film ini adalah, perbanyaklah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar bisa terjauh dari jin Ifrit dan roh jahat yang bungkelekan. Karena tentunya roh jahat dan jin Ifrit itu suka betul dengan orang-orang yang menjauhkan diri dari Tuhannya. Perbanyaklah berpuasa dan jangan lupa untuk membantu orang-orang di sekitar kalian. Sekecil apapun bantuan kalian atas lingkungan sekitar pastinya akan sangat membuat mereka bahagia. Bagi kalian dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan diperlancar rezekinya. Terima kasih atas supportnya. Saya Bray, tanpa kru yang bertugas, pamit untuk undur diri. Dan sampai berjumpa kembali di film selanjutnya.